Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Saudara sekalian, untuk perkuliahan ekonomi politik hari ini kita akan membahas tentang perspektif ekonomi politik Indonesia. Ya, jadi kalau kita bicara tentang politik ya, saya sudah beberapa kali sampaikan bahwa ekonomi tidak lepas dari politik ya. Jadi karena kebijakan ekonomi adalah produk dari kebijakan politik. Nah, sehingga di sini kemudian tentu digarisbawahi ya bahwa ekonomi memang berkaitan dengan politik. Bahkan memang tadi saya katakan bahwa kebijakan ekonomi adalah hasil dari kebijakan politik. Nah, kalau kemudian kita memahami bagaimana ilmu ekonomi sendiri itu apakah bisa objektif ya? Apakah seperti itu? Padahal faktanya dia tidak pernah netral karena sangat tergantung kepada siapa ya produk politik itu kemudian diberikan kan begitu ya. Ya kita bisa melihat beberapa kebijakan yang kita lihat di Indonesia juga ketika ini menjadikan sebuah keputusan yang tidak lepas dari persetujuan dewan ya tentu di situ ada kepentingan politik lagi di situ ada beberapa partai politik dan sebagainya. Nah, sehingga di sini tentu bahwa ekonomi politik ini bagaimana kita rasakan ya hampir semua dimensi kehidupan ya, baik dalam masalah hukum, masalah kebudayaan, lingkungan, bahkan masalah agama pun ya itu kemudian masuk dalam ranah politik. Sehingga tentu kita akan menjadi pertanyaan mengapa kritik terhadap ekonomi politik ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang terjadi tentang fenomena saat ini ya, ya kita masih merasakan ya konflik-konflik di pertanahan agraria ya kemudian bagaimana masalah kemiskinan struktural ya jadi struktural ini adalah kemiskinan yang disebabkan adanya sebuah kebijakan ya dan juga adanya pelanggaran HAM kita bisa lihat seperti itu. Sementara dari sisi lingkungan kita juga ya tentu seiring dengan peradaban manusia juga akan semakin terjadi krisis ya baik itu krisis air energi pangan dan sebagainya apalagi dampak dari pembangunan ini akan menurunkan atau mengurangi dari sisi kapasitas kemampuan pangan misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga kita akan mengalami ya, terutama pada masyarakat desa ini ada 3D ya. Depersonalisasi ya, deruralisasi artinya deagralisasi. Jadi di sini ruralisasi kan artinya bagaimana kemudian eh, satu sisi yang kemudian masyarakat pedesaan ya itu kemudian akan menjadi kalau rural kan artinya perpindahan ya emigrasi dan sebagainya dan juga di agrariasi ini artinya masalah pertanahan ya kita bisa mengalami memang pertanahan di daerah mungkin tidak begitu seketat pencatatan dan sebagainya di perkotaan. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan masalah krisis ruang ya. Ya, kemudian yang terakhir ini nanti ada beberapa pendapat yang mengatakan akan akhir dari sebuah masa adalah akan terjadi kiamat ya. Ini materi yang kemudian cukup menarik. Nah, terus kalian kalau kita melihat ya apa yang kita konsumsi pada saat ini ya tanpa kita sadari sebetulnya kita masuk dalam perangkap oligopoli ya dari multinational corporation ya. Kita bisa lihat ujungnya ini dari mana kemudian produknya apa yang hampir tiap hari kita konsumsi ya baik makanan maupun kemudian keperluan kehidupan ya seperti kosmetik bagi yang mahasiswi barangkali ya. Ada Johnson, ada Unilever yang kemudian kita makan sekali ini adalah perusahaan multinasional. Jadi sadar tidak sadar ini kita memang mengkonsumsi ya. Jadi makanya produk-produk ini adalah produk-produk yang apa ya, yang terus bertahan ya, di mana kita sendiri sebagai konsumen ya kan begitu ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Nah, satu sisi yang kemudian juga kita rasakan bagaimana sumber daya alam kita sampai saat ini, sejak Undang-Undang PMA tahun 68, ya, siapa yang kemudian menguasai eh, batu bara kita, ya, migas kita, dan sebagainya. Mungkin kalau kita bendera ini rasanya bendera Indonesia lebih sedikit ya, bahkan mungkin sangat jarang. Jadi misalnya untuk di migas saja, itu ada juga Chevron, ya, ada Total, ada kemudian Petronas, ada kemudian
juga PetroChina, ya, dan sebagai BP, ya, British Petroleum dan sebagainya. Jadi ini sangat ironis kalau kemudian kita punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi yang menguasai dari sisi sumber daya alam ini adalah asing, ya, seperti itu. Sementara kita lihat juga dari sisi perusahaan-perusahaan sawit, ya, kita saat ini kalau tidak salah sudah menjadi nomor 2 atau nomor 1 penghasil CPO dunia, ya. Jadi siapa yang kemudian menguasai hutan yang kemudian dirubah menjadi kebun sawit, ya. Padahal kalau kita lihat ini luar biasa, ya, 7,4 juta hektar. Sekarang meningkat dan seterusnya. Dan siapa yang kemudian menguasai, ya, ini paling tidak 5 grup besar, ya, Sinarmas, Salim, ya, Wilmar, ya. Yang kalau kita lihat kalau bicara tentang apa minyak goreng gitu, ya, ada Sania, ada Sanko dan sebagainya, itu sebetulnya siapa yang punya, ya. Ya kita konsumen hanya sebatas mengkonsumsi kembali, ya, tidak tahu siapa yang kemudian memilikinya. Jadi ini luar biasa kemudian sumber daya alam ini yang kemudian dimiliki oleh eh, perusahaan-perusahaan besar, ya. Apalagi konsensus yang terakhir barangkali kita tahu adalah hampir 90 tahun bahkan 180 tahun, ya. Ini kan lebih lama lagi dibandingkan agraria kita yang hanya 60 tahun gitu. Produk Belanda itu pun, ya. Jadi ini luar biasa sumber daya alam kita yang justru kembali dikuasai oleh sekelompok oligarki, ya. Nah, saudara sekalian, ini yang tadi sempat muncul ya di akhir katanya kiamat, ya. Jadi ilmuwan Stephen Hawking ini memprediksi, ya, ya namanya kiamat ya suatu hal yang di luar nalar kita, ya. Tapi ya dalam Islam tentu kiamat ini akan terjadi kapan waktunya walau alam, ya. Nah ini yang kemudian kita lihat katanya dari prediksi ilmuwan ini, ya, ini setelah apa tuh saya lupa apa ini yang di jalan apa. Tapi dia seorang ilmuwan profesor, ya. Nah paling tidak, ya, hal yang kemudian akan menjadikan kerusakan fatal dunia lah seperti itu bisa jadi adalah perubahan iklim ekstrim, ya, pemanasan rumah kaca, ya. Kita kan bisa melihat bagaimana saat ini susah diprediksi mana hujan mana musim kemarau gitu, ya, seperti itu, ya. Kemudian produksi pangan yang menurun, ya, karena pergeseran atau kemudian dari si perebutan sumber daya alam, ya. Ya memang ini tidak lepas dari pembangunan yang kemudian mereka dari sisi apakah kemudian menjadi tempat industri, ya, alih lahan lah seperti itu, atau kemudian juga dengan dari sisi eh, apa, perumahan begitu, ya. Yang kemudian selanjutnya, ya, ini adalah bertambahnya populasi manusia, ya, di dunia ini. Ini sekarang udah berapa miliar dan sebagainya, ya, tentu semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Belum lagi penyakit epidemik, ya. Kemarin kasus COVID itu menjadi sebuah pembelajaran kita bagaimana kemudian ini bisa memusnahkan populasi dengan sangat cepat, ya. Dan terakhir ada perang nuklir ini yang dikhawatirkan kalau kemudian masuknya, ya, atau negara-negara yang terlibat dalam konflik di Timur Tengah dan sebagainya, dan kemudian kita lihat eh, di apa Israel dengan Palestina yang kemudian melibatkan juga negara-negara Lebanon, ya, Iran dan sebagainya. Ini kalau negara-negara maju sudah menggunakan atau Iran sendiri sebagai negara yang punya senjata nuklir, ini akan lebih berbahaya, ya, bisa mematikan bahkan mungkin sebagai perang dunia ketiga. Baik, kemudian kalau kita melihat apa yang kita eh, pahami selama ini, ya, kalau gitu untuk apa ilmu ekonomi itu saat ini ada, ya. Apakah kemudian benarkah problem kemiskinan, ketimpangan, pengangguran ini tidak ada kaitannya dengan kebijakan ekonomi, ya. Padahal ya kalau kita melihat ini adalah masalah-masalah apa, ya, indikator makro atau katakanlah satu hal yang menjadi masalah pembangunan, ya. Tentu ya ekonomi merupakan bagian dari sebuah sistem yang kemudian seperti apa dalam memecahkan akar masalahnya kan gitu. Nah, masalahnya kalau kita lihat saat ini, saudara sekalian, ini kan kebijakan-kebijakan yang kemudian saya pikir berkaitan dengan masalah kemiskinan, ya, ini kan tidak menyentuh pada akar masalahnya, ya. Apalagi tadi dengan kepentingan-kepentingan politik ini justru tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah, gitu, ya. Jadi ingat iklan pegadaian memecahkan masalah
tanpa masalah ya. Ini memecahkan masalah, nambah masalah begitu ya, seperti itu. Baik. Nah, kalau kita melihat beberapa buku ya yang kemudian mengkritik tentang kapitalisme ya, entah itu kemudian oleh Karl Marx yang mungkin juga kita kenal dan sebagainya, yang dulu sebelum munculnya kapitalis adalah merkantilis ya, di mana kemudian mekanisme pasar ya, sebagainya ya, peran negara kemudian diminimalkan ya, negara tidak perlu intervensi pasar dan sebagainya. Sementara di sisi memang kompetisi ya atau persaingan juga semakin ya, kalau kita bicara tentang struktur pasar kan ada monopoli, oligopoli, monopolistik dan sebagainya ya. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat ya dalam perkembangannya seperti itu. Nah, dalam sisi kita tidak melepas dari sebuah sejarah bagaimana ekonomi politik pada masa kolonial pun kita bisa rasakan ya, mungkin Anda belum lahir atau saya juga masih belum lahir pada saat itu, tapi sejarah telah mencatat ya bagaimana pondasi penjajahan ini ya, imperialisme ini dari penguasaan tanah kan gitu ya, sebelum ke sumber daya alam ya. Ya kita tahu bahwa bagaimana Belanda ya 350 tahun kemudian menjajah Indonesia. Ini kan tidak langsung menjajah, tapi melalui dengan VOC ya, perusahaan dagang Belanda yang kemudian ya dulu seperti apa mereka mencari rempah-rempah ya, sumber daya alam lainnya yang kemudian melihat Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa ya, kemudian ya hasrat untuk kemudian menjajah itu kemudian ada ya. Nah, ini yang kemudian kita lihat seperti itu. Belum lagi Dendels ya, atau yang kemudian kita kenal dengan pembangunan dari Panarukan sampai mana tuh? Dari Anyer ke Panarukan ya, dari mulai Anyer sampai ujung Banyuwangi itu ya, ya tahu bahwa namanya infrastruktur itu satu hal yang penting. Maka dia bikin jalan itu ya sebagai termasuk kereta api dan sebagainya. Ya itu adalah bagian dari mobilisasi sumber daya alam yang kemudian ingin mereka kuasai ya. Jadi ini yang kemudian juga kita kenal ya, bagaimana kapitalis perkebunan skala besar yang justru merampas tanah rakyat. Walaupun sekarang kita kenal dengan PTPN ya, PTPN pembangunan apa perkebunan negara, apa itu kemudian teh, apa itu kemudian apa lagi dulu tuh yang perkebunan tebu ya. Saya ingat betul di Cirebon itu ada pabrik-pabrik tebu yang buatan apa dikuasai oleh Belanda ya. Nah, kemudian pakai teh, eh, tebu, terus apa ya mungkin itu yang kemudian kita lakukan perkebunan itu Kina ya mungkin ya sebagian itu ya. Jadi ini memang Belanda sudah di awal kemudian ingin eh, menjajah seperti itu. Nah, belum lagi kita lihat ya di Orde Lama sendiri ya, zaman Pak Karno dan sebagainya juga tidak lepas dari dinamika politik ya. Bagaimana Bung Hatta di sebagai ekonomi kerakyatan dengan koperasinya ya. Tapi ya tentu kita dekolonisasi yang kemudian kembali bagaimana Belanda ingin menguasai walaupun kita sudah merdeka ya. Kemudian ada konferensi Meja Bundar ya dan sebagainya. Nah, kemudian inilah kemudian dilakukan oleh apa istilahnya eh, Indonesia ya. Pemerintah Orde Lama ini melakukan nasionalisasi perusahaan asing. Jadi saya ingat betul misalnya bagaimana tadi perkebunan jadi PTPN, kemudian Garuda ya, maskapai penerbangan dari KLM, kemudian juga kereta api ya PJKA dulu ya, kemudian juga kapal laut ya, PLN dan sebagainya itu semuanya adalah perusahaan-perusahaan Belanda sebelumnya. Ya. Nah, kemudian yang lain juga dari sisi agraria, ya ini yang kita lihat dengan undang-undang saat ini pun, saudara, kalau saya kan dengan apa Cipta Kerja, ya ini masih ya saat itu berapa puluh tahun sampai Cipta Kerja itu kemudian muncul menggunakan undang-undang Belanda ya. Jadi ini bisa kita lihat demikian kuatnya walaupun kita sudah merdeka, tapi penjajahan ekonomi kemudian masih dirasakan kan begitu ya. Nah, mulailah kita masuk pada Orde Baru ya. Bagaimanapun ini adalah masa yang paling panjang karena saya inilah yang merasakan dari tahun 69 sebut dengan Repelita rencana pembangunan 5 tahun sampai 2000 menjelang kejatuhan Pak Harto ya. Jadi ini tidak lepas ya kritik juga ya terhadap bagaimana Indonesia di era Orde Baru juga penuh dengan apa kepentingan politik ya seperti itu, belum lagi negara-negara lain juga seperti itu. Jadi ya tentu kita bisa melihat
asumsi dasar bagaimana kita rasakan kemiskinan terbelakangan di negara berkembang ini, ya tentu ada upaya untuk bagaimana mereka akan menjadi negara yang ya apa dia kesejahteraan kemudian bisa dirasakan, ya transformasi ya dari pertanian ke industri dan sebagainya satu memang hal yang apa ya eh, bertahap dan berjalan gitu ya. Nah tentu ini yang kritik terhadap ekonomi politik pembangunan pada saat itu, ya ya tentu ini menciptakan ya ya apa ya munculnya ya saya kan melihatnya begini. Karena terlalu lamanya Pak Harto ini hampir berapa tahun ya? Itu era tahun 69 ya, ketika Pak Harto dari G30 SPKI dan menjadi presiden dan sebagainya ya, ya sampai tahun 40 tahun lebih ya. Ya, ini kan memunculkan pemburu rente ya, mencari keuntungan itu yang kemudian munculnya KKN ya, nepotisme dan sebagainya. Ya. Nah ini yang kemudian sebagian menyatakan bahwa bagaimana kebijakan dari deregulasi ini ya dan bagaimana melakukan privatisasi ini juga harus dilakukan. Sekarang kalau kita pernah belajar ekonomi pembangunan ya tentu kita akan pernah mendapatkan apa yang disebut teori Rostow ya. Jadi masyarakat tradisional pedesaan sebenarnya ini ya mungkin Rostow melihat dari sisi negara maju pun hal yang sama. Mereka diawali dari masyarakat tradisional, ya. Dan masyarakat prakondisi pada fase landas, ya. Artinya sudah penggunaan alat-alat produksi, ya, teknologi dan sebagainya. Kemudian juga periode lepas landas, ya. Kita ingat waktu itu kita di era mau menjelang krisis itu, kita sebagai NICS, ya, the New Industrial Countries disejarkan dan Korea Selatan, ya. Kemudian juga Taiwan dan sebagainya, tapi keburu krisis kemudian kita bukannya lepas landas ketinggalan di landasan kan gitu ya karena ya apa terjun payung ya terjun bebas begitu saya pikir harusnya naik kemudian berantakan begitu. Kemudian gerakan menuju kedewasaan ya artinya sini kemudian bagaimana peran investasi dan tabungan ya. Dan terakhir adalah konsumsi tingkat tinggi artinya ini sudah pada level negara maju. Itu yang kita mimpikan untuk menjadi negara apa ya apa sebenarnya negara eh, sebutnya apa ya negara maju ya 2045 Indonesia emas 100 tahun dari Indonesia merdeka itu mimpinya adalah negara yang kita setarakan pendapatan per kapita kita adalah nomor 5 dunia. Ya itu kan mimpi ya boleh saja ya seperti itu. Jadi konsumsi tingkat tinggi ya memang satu hal yang pendapatan nasional juga tinggi. Nah, beberapa hal yang kemudian kita lihat produk ya karena ini juga tidak lepas saya katakan tadi dalam sisi kebijakan ya itu kemudian melahirkan peraturan-peraturan yang kemudian itu merupakan hasil dari kebijakan politik ya. Ya kita tahu ada undang-undang pertama tentang PMA 67 yang kemudian menjadikan privat kemudian dikuasai tanah Papua kemudian itu dikuasai itu dari tahun 67 bayangkan ya. Ya ada yang sebagian mengatakan ya kalau kita melihat dari Metro Files ya itu ada dokumen yang dikeluarkan oleh Amerika ketika sudah lewat dari 30 tahun itu kemudian muncul bahwa ya memang ada suatu upaya konspirasi negara-negara maju untuk kemudian ya tadi menguasai sumber daya alam melalui undang-undang penanaman modal. Ya, belum lagi kalau kita lihat ada undang-undang kehutanan, pertambangan dan sebagainya ya. Entah itu walaupun terlepas dari ada revolusi biru dan sebagainya atau revolusi hijau saat ini ya. Nah, kemudian juga Bank Dunia ya mengintervensi dalam sisi agrarian reform ya. Jadi apa reformasi agraria ya. Saat itu memang masih menjadi masalah yang sangat apa besar begitu. Nah, kemudian kita lihat juga saudara sekalian di era 70-an ya. Ini Milton Friedman ya. Ini satu bagian dari ekonom teori ya yang juga sangat apa, cukup ya kita kenal ya. Atau juga kita lihat negara-negara maju dengan tokoh-tokohnya seperti Margaret Thatcher ini Perdana Menteri Inggris ya justru mengatakan bahwa ketimpangan ketidaksamaan ya itu adalah rahmat Tuhan katanya ya kalau istilah kita sunatullah gitu ya mereka yang miskin itu ya disebabkan karena mereka sendiri ya. Ya, jadi ya kalau orang secara berpikir ya kalau nasibnya lagi apes ataupun memang orang miskin ya itu rezekinya dia gitu ya. Ya enggak juga karena saya katakan tadi bisa jadi kemiskinan itu disebabkan karena adanya sebuah kebijakan. Nah, sehingga yang kemudian dilakukan ya
secara sudut pandang fundamentalis ini dikatakan bahwa memang prinsip pasar diterapkan bukan hanya pada masalah ekonomi, tapi juga pengaruh budaya, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian munculnya pasar tenaga kerja yang murah, yang negara-negara berkembang, ya, dengan pendidikan yang rendah, ya, belum adanya proteksi di perdagangan internasional, ya, kemudian liberalisasi, ya, artinya diprivatisasi beberapa lini dan sebagainya, ya. Nah, ini yang kemudian eh, munculnya kemudian ekonomi non real yang lebih masif, ya. Jadi saya ingat betul negara berkembang apabila ingin dibantu oleh IMF, ya, atau kemudian World Bank itu harus membuka pasar modal, ya. Yang pasar modal adalah satu pasar keuangan non real seperti itu. Ini sudah apa, diterapkan di era 70 80-an, ya. Di negara-negara berkembang, ya, itu yang sudah dipaksakan lah seperti itu. Nah, yang menarik saudara sekalian, kalau kita melihat ada, ya, mungkin kita Albert Einstein mungkin identik dengan apa, teori secara teknologi dan sebagainya, ya, ya. Tapi eh, dia justru mengatakan, ya, dia menghilangkan kejahatan berat seperti itu, ya, bagaimana pendudukan ekonomi sosialis. Jadi mungkin mazhabnya mazhab sosialis seperti Karl Marx, Lenin dan sebagainya. Ketika melihat ke apa, ketimpangan yang terjadi akibat sistem kapitalis, maka sebagai antitesisnya tentu adalah bagaimana sistem sosialis ini bisa menggantikan, ya, seperti itu. Nah, kalau kita pernah belajar sistem ekonomi, ya, saudara sekalian, ya, tentu kita akan bisa membandingkan bagaimana sistem kapitalisme, sosialisme, dan mungkin di tengahnya adalah sosialisme pasar ini, ya. Ini kita bisa seperti itu. Perbedaannya tentu di sini. Kalau kapitalisme dominasi adalah kepemilikan individu, sosialisme justru bagaimana dominasi negara, ya, intinya seperti itu. Nah, tentu ini yang kemudian juga kita lihat, ya. Ketika aliran liberal ini kita tahu ada dari klasik, neoklasik, ya, sekarang neoliberalisme, ya, dan sebagainya. Sedangkan, ya, kita lihat di sini antitesisnya adalah Marxisme, ya, aliran kelembagaan, strukturalisasi dan sebagainya. Ini ya, yang sekali mengkritik. Jadi kalau ini seringkali apa, orang-orang sayap kiri katanya, ya, ya, seperti itulah. Nah, yang kemudian dibenturkan, ya, antara pertumbuhan dan pemerataan. Mulai dahulu, apa kita mengejar pertumbuhan atau kita mengejar pemerataan, walaupun kita di Indonesia, ya, bagaimana kedua ini satu hal yang harus kemudian disinergiskan, ya. Kemudian kebebasan dan keadilan individu dan sebagainya ini, ya, memang satu yang kontra, ya. Jadi apakah diserahkan ke pasar atau peran negara, ya? Apakah perlu reformasi atau revolusi kan gitu, ya? Reformasi, ya, reformasi kan masih tahap yang dan tidak melalui sebuah gerakan revolusi dan sebagainya. Jadi ini beberapa yang kemudian di apa, ya, pertarungan lah seperti itu, ya. Baik, barangkali itu sebagai pengantar awal saja, ya. Jadi intinya, ya, kita melihat di sini, ya, di awal ini oleh Pak Didu. Ini satu piramida dari sistem kapitalis, ya. Jadi bagaimana yang paling bawah ini adalah rakyat, ya, yang dia apa istilahnya, eh, apa, pihak yang paling bawah, ya, kalau kita lihat di sini sebetulnya kapitalisme itu yang di atas, coba lihat Anda, ini kan dolar, ya, artinya pemilik modal. Kemudian di, di ini oleh para penguasa, ya, penguasa itu raja, kaisar dan sebagainya. Kemudian didukung oleh para agamawan, ya. Ini kita lihat, ya. Ini kan pada masa Eropa, ya, masa kegelapan Eropa, ya, seperti ini. Kemudian diperkuat oleh kekuatan militer, ya. Jadi atas nama ini kemudian didukung oleh militer. Nah, ini yang kemudian didukung oleh para apa, orang-orang kaya gitu, ya, oligarki gitu, ya. Nah, rakyat kemudian yang menjadi apa namanya, objeknya, ya, tidak merasakan jadi bahwa kesejahteraan itu dan sebagainya yang digembar-gemborkan itu, ya, karena apa, dengan demokrasinya atau sebagainya itu kan faktanya di lapangan sangat berbeda. Itu barangkali kita bisa melihat, ya, baik dari sisi, ya, intinya selalu saya tanyakan pada saudara itu kan, kalaupun nanti, ya, kita ini baru perspektif Indonesia, nanti kalau kita bicara seperti Pancasila nanti pembahasan selanjutnya. Tapi yang jelas saudara sekalian, ya, setelah kita, ya, mungkin sebagian yang sudah
apa mendapatkan matrikulat sistem ekonomi, ya, kemudian juga ekonomi Islam. Nah, ini kita bisa lihat tuh seperti apa yang dirasakan, ya, bahwa dalam perjalanan bangsa ini apakah betul, ya, sesuai dengan founding father yang diselesaikan oleh para pendiri negara kita, ya, bahwa eh, pilar dari ekonomi kita adalah Pancasila dengan kooperasinya, ya rasanya ya perlu kita kritisi bersama-sama, ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sedikit banyaknya, mudah-mudahan memberikan satu informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.